Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asni Farida dari kelas M19C. Kali ini saya ditugaskan untuk membahas tentang return dan risiko investasi dari mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Berikut pembahasannya. Pengertian return. Return atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Return ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, return realisasi, yaitu return yang telah terjadi, atau return aktual yang dihitung berdasarkan data historis atau ex post data. Return historis ini berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi dan risiko di masa datang. Yang kedua, return yang diharapkan. Return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang, berbeda dengan return realisasi yang bersifat sudah terjadi. Return yang diharapkan ini merupakan hasil estimasi sehingga sifatnya belum terjadi. Lalu di sini ada pengertian risiko. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luasnya, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko dapat dilihat dengan dua cara, yaitu stand-alone basis dan portfolio basis. Stand-alone basis ini merupakan risiko yang akan dihadapi investor jika dia hanya memiliki satu jenis aktiva, baik aktiva real maupun aktiva keuangan. Lalu ada portofolio basis, ini merupakan risiko yang akan dihadapi investor jika dia memiliki beberapa jenis aktiva. Lalu selanjutnya ada sumber-sumber risiko. Yang pertama ada risiko suku bunga, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko inflasi, yang keempat risiko bisnis, yang kelima risiko finansial, yang keenam risiko likuiditas, yang ketujuh risiko nilai tukar mata uang, dan yang terakhir yang kedelapan adalah risiko negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang alternatif menghindari risiko. Untuk menghindari risiko yang timbul terhadap aktivitas investasi ini, yang harus kita dilakukan ini perlu melakukan alternatif dalam pengambilan keputusan. Alternatif keputusan yang diambil adalah yang dianggap realistis dan tidak akan menimbulkan masalah nantinya. Tindakan seperti ini dianggap sebagai bagian strategis investasi, bahwa berbagai keputusan strategis akan menghasilkan nilai yang lebih besar bagi perusahaan. Jadi, di mana tindak lanjut dari keputusan strategis ini adalah dengan melihatkan secara maksimal sumber daya yang ada, dan untuk mengimplementasikannya keputusan yang dimaksud dan menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas implementasi ini. Artinya adalah risiko yang timbul merupakan bentuk dari realita yang terjadi, yang mana risiko itu selalu saja sulit untuk dihindari, namun diusahakan risiko itu terjadi dalam jumlah yang sangat minim. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.